Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pembelajaran materi kimia. Jangan lupa bersyukur, doakan orang-orang tua Anda, doakan orang-orang di sekitar Anda agar vibrasi positifnya kembali kepada Anda. Mungkin Anda pernah mengenal apa istilah asam dengan basa. Asam dan basa biasa Anda jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Makanan yang atau buah-buahan yang biasa Anda jumpai ini ada jambu, kemudian ada jeruk yang bisa kita langsung konsumsi, ada buah tomat, kemudian ada rambutan, kemudian ini ada juga jeruk nipis. Mungkin Anda pernah juga mengkonsumsi minuman Sprite ataupun Fanta, atau ada yang kalau punya sakit mah pernah mengkonsumsi Roma. Nah, beberapa contoh senyawa itu adalah senyawa yang bersifat asam dan basa. Senyawa asam dan basa. Hanya dari secara kimiawi Anda tidak hanya bisa membedakan asam dan basa kalau makanan hanya dari rasa saja. Tetapi dalam laboratorium Anda membedakan senyawa asam dan basa itu tidak bisa dicicipi. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas senyawa asam dan basa. Bagaimana sih ciri senyawa asam dan ciri senyawa basa? Bagaimana kekuatan asam antara senyawa yang satu dengan senyawa yang lain? Bagaimana mengukur kekuatannya? Nah, kekuatan asam dan basa di laboratorium itu biasanya diukur dengan apa yang dinamakan dengan ini namanya lakmus paper. Ada lakmus biru, ini warnanya biru, oke. Kemudian ada lakmus merah. Nah, ini untuk menentukan sifat asam dan sifat basa pada senyawa atau pada larutan kimia. Bisa nggak ini digunakan untuk larutan untuk makanan? Bisa, hanya membedakan sifat asam dan sifat basa saja. Tetapi untuk mengukur kekuatan asam dan basa suatu senyawa, ini bisa kita gunakan indikator universal atau bisa menggunakan satu alat elektronik yang dinamakan dengan alat pH meter. Nah, indikator universal itu nanti di situ akan menunjukkan kira-kira pH 1, 2, 3 sampai 14 itu perubahan warnanya seperti apa. Ini nanti bisa Anda lihat. Tapi kalau menggunakan alat elektronik dengan pH meter, tinggal Anda celupkan saja ke dalam larutannya. Nanti di situ jarum akan menunjukkan berapa kekuatan asam dan basa suatu larutan. Jadi pada bab pertama di semester 2 ini kita pelajari tentang materi asam basa. Apa sih sebetulnya asam? Ciri-ciri asam dan ciri-ciri senyawa basa. Ciri-ciri asam secara umum, asam itu yang jelas rasanya asam. Kemudian pH-nya kalau diukur secara derajat keasaman, pH-nya di bawah 7. Jadi nilainya antara 1 sampai 7. Makin mendekati 7 berarti sifat asamnya semakin lemah. Kemudian rasanya masam. Kemudian selain rasanya masam, senyawa asam itu juga bersifat korosif. Jadi saya ulang lagi bahwa ciri-ciri sifat asam itu rasanya masam, kemudian bersifat korosif, pH-nya antara 1 sampai 7. Itu kalau kita ukur dengan menggunakan alat pH meter. Kalau menggunakan alat kertas lakmus, asam itu adalah senyawa yang memerahkan lakmus biru. Jadi ketika senyawa asam kemudian Anda masukkan lakmus biru, nanti warna kertas lakmus biru akan berubah warna dari warna biru menjadi warna asam. Contoh senyawa asam apa? Contoh senyawa asam nanti kalau dalam kehidupan sehari-hari ada jeruk nipis, ada Sprite, kemudian ada Fanta dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam senyawa kimia sifat asam itu ada asam klorida, ada asam sulfat, ada asam perklorat dan lain sebagainya. Kemudian sifat basa. Ciri-ciri senyawa basa adalah kalau dilihat dari rasa itu rasanya pahit. Ada yang pernah merasakan ketika mandi air sabun yang masuk ke dalam mulut itu akan terasa pahit.
Itu karena sifat sabun adalah bersifat basah. Kemudian ciri yang kedua, pada senyawa basah itu pH di antara 7 sampai 14. Di sifat basah kalau asam tadi 1 sampai 7, kalau basah berarti di antara 7 sampai angka 14. Kemudian menentukan sifat asam dan basah tadi sudah saya sampaikan, kalau di laboratorium tidak bisa dicicipi, tapi harus menggunakan suatu alat. Jadi kalau asam menggunakan lakmus biru, kalau basah berarti basah itu membirukan lakmus merah. Jadi kebalikan, kalau lakmus biru menjadi merah itu asam, tapi kalau lakmus merah menjadi berubah dari warna merah menjadi biru, berarti sifat senyawanya adalah senyawa basah. Sekarang beberapa pengertian asam basah menurut Arrhenius, menurut Bronsted-Lowry, dan yang terakhir ada menurut Lewis. Bedanya apa dari ketiga itu? Dari ketiga itu sebetulnya membedakan pengertian asam basah itu dengan pelarutnya. Kalau Arrhenius, dia memberikan pengertian asam basah berdasarkan pelarut air. Kemudian kalau menurut Bronsted-Lowry, dia tidak menggunakan pelarut. Kalau menurut Lewis, dia tanpa menggunakan pelarut sama sekali. Sehingga yang pertama, pengertian asam menurut Arrhenius itu bahwa asam itu suatu zat jika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion H positif atau ion hidronium H3O positif. Sedangkan senyawa basah menurut Arrhenius itu adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion hidroksida atau ion OH negatif. Kemudian berapa banyak lepas ion hidrogen dalam suatu ketika dilarutkan dalam air, nanti dibedakan lagi, ada ion asam monoprotik, ada diprotik atau asam poliprotik. Kalau asam monoprotik berarti senyawa asam yang jika dilarutkan dalam air hanya melepaskan satu ion H positif. Contohnya adalah HCl, ketika dilarutkan dalam air dia akan terionisasi menjadi ion H positif dan ion Cl negatif. Kalau asam poliprotik dan asam diprotik berarti dia melepaskan 2 atom hidrogen. Contohnya ada H2SO4 menjadi 2H positif plus SO4 2 negatif. Nah, kemudian kalau senyawa asam berdasarkan terikat dengan oksigen, ada asam hidrida dan ada asam oksi. Asam hidrida itu asam yang terikat dengan hidrogen yang terikat dengan unsur non-logam tanpa mengikat oksigen. Contohnya ada HCl, H2S, kemudian ada HBr dan seterusnya. Kemudian kalau asam oksi berarti senyawa asam yang terikat dengan unsur non-log dengan unsur oksigen. Kemudian pengertian asam basah menurut Bronsted-Lowry. Kalau tadi menurut Arrhenius bahwa asam itu dengan menggunakan pelarut air, kalau menurut Bronsted-Lowry bahwa menentukan sifat asam dan basah itu tidak harus menggunakan pelarut air. Jadi menurut Bronsted-Lowry, asam senyawa dikatakan asam itu jika dia sebagai donor proton atau dia memberikan satu atom hidrogen. Sedangkan senyawa basah adalah senyawa yang dia akan menerima elektron atau dia bersifat sebagai akseptor proton. Jadi bedanya ketika Arrhenius menggunakan pelarut air, kalau pada Bronsted-Lowry pengertian asam basah itu tidak harus menggunakan pelarut air. Kemudian yang terakhir yaitu pengertian asam basah menurut Lewis. Jadi berbeda dengan Arrhenius dan Bronsted-Lowry bahwa asam basah menurut Lewis itu menentukan sifat asam dan basah tanpa menggunakan pelarut sama sekali. Hingga pengertian asam basah menurut Lewis bahwa asam itu dia sebagai akseptor atau dia menerima satu pasang elektron dari senyawa yang lain. Sedangkan senyawa basahnya adalah dia sebagai donor pasangan elektron atau zat yang
satu pasang elektronnya. Ingat, yang diberikan itu satu pasang elektron. Seperti halnya pada, Anda ingat lagi pada ikatan kovalen. Ikatan kovalen koordinasi. Jadi ada Bronsted Lowry yang diberikan satu atom hidrogen sebagai asam itu sebagai akseptor proton, kemudian basanya sebagai donor proton. Tapi pada asam basa menurut Lewis bahwa asam itu sebagai akseptor satu pasang elektron, sedangkan basanya adalah sebagai donor satu pasang elektron. Jadi untuk hari ini materinya saya kira cukup, bahwa ada beberapa pengertian dan ciri-ciri asam basa yang bisa Anda pelajari. Setelah ini nanti bisa kita lanjutkan pada materi bagaimana cara mengukur kekuatan asam dan basa pada materi bimbingan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.